meminjamkan atau kebutuhan orang tuanya sakit. Ya, nih, Besti, aku diskusi aja ya. Oma harus dirawat di Penang, Malaysia. Aku butuh 100-an lagi. Nanti aku lebihin 5 juta, izin kalau aku bukain cek buat kamu sekitar 500 juta buat 10 Mei. Kamu bisa cairin nggak? Nanti Mbak Rina hari ini kasih ceknya ke kamu. Maaf ya, ini aku diskusi ke kamu. Maaf, soalnya semua uang cair awal Mei. Maaf. Nah, ini dia kirimkan foto ibunya. Gimana ya ini? Nah, ini foto ibunya. Ya kan sakit ya, terus udah gitu ya nggak lama dari situ saya transfer ke dia. Sorry gimana, cek 500 buat apa, buat aku bayar apakah ke aku banyak segitu. Ya Allah Mas Syafakillah. Nah itulah bingung, sembuhnya di Malaysia aja malah aku nggak ngerti medis. Ya udah dari sini saya kasih uang, terus udah gitu saya memang kasihnya beberapa, kebanyakan Bukti transfernya mungkin dari bukti kakak transfer. ke Oke, Vicky. sebentar, itu terjadi di bulan Maret kan ya kurang lebih. Contoh misalnya ya 50 juta ke Vicky, 14. Ini pertama kali saya kenal beliau, Ya. tanggal 14. Chat-chatan, kalau kenal sebelumnya udah. 50 kedua. Terus udah gitu. Boleh ceritain nggak sih Kak, mungkin awal-awal dari awal kenal terus pas minjem tuh berlangsung berapa lama mungkin? Oh ini, jadi Dia kalau dengan mudahnya misalnya untuk dia meminjam uang ke minjem kamu. itu dia selalu bisa menjanjikan ini uang tiket, terus udah gitu, maaf, ini semua uang saya yang pakai yang tadi 75.500.000 selama acara Bekasi Fair, kompensasi makan siang, makan malam dan segala macam. Ini uang saya pribadi. Kemudian chatnya yang dia pinjam ya. Ini uang saya kasih cash ke Vicky dari Itu sini. berapa Kak? Kurang lebih yang ini tuh 145 juta atau 150 juta. Ada juga yang 200, ada juga yang ke supirnya dalam bentuk dolar. Terus sebentar. Itu ada buktinya semua kan ya? Ada buktinya, cuman yang kalau cash itu biasanya kayak gini, foto sama bukti WhatsApp. Yang cash dan untuk nominal besar rata-rata ada yang saya kasihkan cash. Contoh kalau misalnya kayak dia minjem uang lagi, sebentar ya, sebentar gimana caranya, saya jadi deg-degan ini kalau kalian lihat ini. Apa ya, saya bayar misalnya ya, saya searching kata bayar. Ini waktu kejadian saya kecelakaan, supir saya kecelakaan, saya minta uang. Nih, ini kecelakaan. Saya kecelakaan di Pisangan ke arah dapur dan segala macam. Pak mau dibawa kemana? Saya tunjukkan ini ke Vicky. Maaf, saya tunjukkan ini ke Vicky. Mas, saya butuh uang. Mas, gimana Mas? Mas ada kabar? Sudah masuk bulan Mei. Mas, sudah ada dananya kah? Mbak, kita ketemu tanggal 18 di kantor saya Bekasi ya, sama Bella juga ya. Tapi tidak ada. Tapi tidak ada. Nggak ada. Saya nggak pernah ketemu dari 2023 sampai dengan sekarang. Dia ngajak janjian ketemu di Hotel Horizon Bekasi. Saya datengin, yang datangnya adiknya. Yang datang adiknya sama waktu itu suaminya. Terus kesayangnya nggak pernah ketemu. Ajak hitung-hitungan duduk bareng nggak pernah ada. Jadi dari bulan Mei, jadi dari pertemuan yang akhir bulan Mei 2023 hingga detik ini saya tidak pernah ketemu sama beliau. Saya hanya chat-chatan untuk menagih. Mas Vicky, ini yang terakhir tuh kemarin. Terus saya cerita yang kemarin ya, terakhir aja saya chat-chatan sama beliau itu di akhir. Dia menjanjikan, ya bagus, Jumat ya, tunggu aku kabarin lagi. Saya lagi di rumah sakit ini Mas, suami saya sakit, kebetulan suami saya kemarin periksa sakit. Ya bagus, tunggu besok ya, saya maksimalin. Kamis Mas, hari ini dia aku butuh buat bayar anak-anak sekolah karena mau masukkan bayar sekolah kan, dan segala macam. Mas Vicky, Mas gimana, adakah dananya? Udah terakhir saya terakhir ngomong gini, saya mau coba tes viral aja kalau begitu sih agar utang saya dibayar. Ya mohon maaf, saya memang terakhir saya WhatsAppnya seperti itu karena ya Masih enak bahasanya ya? masih saya selalu Gimana? enak. Oke, Kakak. Saya selalu enak sama dia. Ini terakhir dia transfer ke saya 4 Juli 5 juta. Dia janji mau memberikan ke saya lagi. Ini suaranya dia. Kedengeran nggak? Sebentar. Sorry. Mbak, insya Allah besok kalau ada pun aku dorong lagi Mbak. Insya Allah besok saya tambahkan lagi Mbak. Gitu. Tapi nggak juga dan segala macam. Ya itulah cerita-ceritanya. Nggak coba langsung ke rumahnya? Saya waktu itu sempat mau datang ke rumahnya, tapi lebih baik saya dapat arahan.
lebih baik karena saya takut diserang dan seperti itu, lebih baik tidak, karena saya juga waktu pas di masih ada Gladiator Arena dan awal-awal konflik itu, anak saya lagi latihan, ada beberapa saksi orang tua anak temannya anak-anak saya melihat ibunya marah, ibunya melemparkan bangku tepat ke arah anak saya lagi jalan, anak saya yang kedua. Jadi ya takut yang seperti itulah ya, jadi yang sebenarnya nggak perlu, bisa diobrolin kok. Terus udah gitu, ini pundak saya saksinya, pundak saya sebelah kiri ini saksinya bahwa ibunya itu sempat nangis-nangis bilang maafin VP sudah berlaku seperti itu, sampai dikulitin wajahnya juga katanya sih tidak akan bisa membayar kepada saya karena dia tidak punya uang. Tapi yang saya lihat kenyataannya berbeda. Dia jalan-jalan ke Bali satu bis, dia jalan-jalan ke Jogja satu bis, kemudian dia kemana, yang gitu-gitulah. Kok kenyataannya beda gitu loh. Terus udah gitu sempet juga saya mendapat ancaman. Waktu itu ada teman saya, waktu saya lagi ngebongkar lapangan Gladiator, tapi itu sudah saya abaikan sih, saya tidak ingat itu. Cuman ancaman kalau saya tanggepin itu cuma kan lisan, tidak saya rekam, tidak apa, tapi saya bersumpah bahwa ibunya mengancam saya bisa bunuh kamu, ya seperti itu ya. Tapi ada saksi beberapa saksi di situ termasuk teman saya juga, tapi saya biarin aja karena ya saya masih punya Allah, gitu aja. Saya yakin saya masih punya Allah yang di atas. Itu sih, itu yang saya tanamkan. Ada omongan dari orang tuanya kalau Iki nggak bisa bayar, berarti ibu takut juga ya, kan dia suka jalan-jalan, mungkin takut ada korban lainnya mungkin. Oh, jelas. Makanya kenapa saya speak up, buat saya dulu kenapa saya udah 2023, 2024, 2025, 2026 saya nggak speak up. Kenapa saya baru sekarang speak up? Yang pertama, saya takut saya zolim karena dia punya banyak anak. Kalau sampai dia di dalam penjara dengan laporan dari saya, anak-anaknya mau makan apa? Tapi ternyata dia tidak berpikir sebaliknya kepada saya ketika saya membutuhkan uang untuk anak-anak saya, bahkan untuk orang tua saya yang masuk rumah sakit, dia tidak berpikir cepat seperti saya waktu itu. Itu yang bikin saya sedih. Yang kedua, ketika saya ngelihat Fang ini udah dihamilin, nggak dibiayain, zolim. Dia tahu anaknya dia juga main sama dia. Anak saya butuh sepatu bola karena jebol. Saat itu saya nggak ada uang, saat itu saya lagi nggak ada, saya juga harus struggle. Tapi saya bilang ke Vicky, gila ya, gue mau beliin sepatu anak gue aja sampai gue harus minta bokap gue. Terus tega itu Vicky, ada di WhatsApp. Udah percuma lah ya kita menangisi juga. Kalau mudah-mudahan dia tersentuh hatinya, Abang VP, mudah-mudahan dirimu tersentuh hatimu untuk menyelesaikan, mengembalikan uang dari Bu Gusti, Bu Juliana, dan juga teman-teman yang lain, Bu Elita dan teman-teman yang lain. Karena kan itu yang harus akan dipertanggungjawabkan nanti pada akhirnya, kan begitu. Kita juga kan sudah membuka pintu untuk bermediasi secara kekeluargaan kan Kak Gusti, tapi kan beliau sampai sekarang kan tidak respon, tidak pernah mau berusaha untuk datang, ayo kita selesaikan bagaimana, kita bikin komitmen bersama, kan begitu. Kita menginginkan seperti itu, kita menunggu Bang VP tolong, kita menunggu momen itu. Kalau sampai momen itu tidak pun ada, berarti ya sudah, kita fight secara peraturan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara Indonesia. Sampai tidak bisa memenuhi kebutuhan anak. Iya, sampai titik saldo di rekening. Mas boleh lihat pada waktu itu saldo saya cuma 139.000. Saya cukup dengan saya seperti ini, Mas. Saya cukup dengan saya seperti ini, tapi yang di rumah saya itu banyak yang bergantung dengan saya. Banyak sekali orang yang bergantung dengan saya. Saya ada usaha naik turun. Bahkan pada saat uang saya sudah habis sama Vicky, saya itu usaha saya kerja, saya kontraktor. Saya ikut sama papa saya ikut kontraktor. Itu dari pegawai 40, 20 sampai nggak ada, karena saya nggak bisa bayar kontraktor, kan namanya kontraktor dibayarnya lama ya. Terus uangnya muternya kan di situ agak panjang, 3 bulan yang segala macam. Kebetulan saya ikut bangun waktu itu Al-Jabar, Masjid Al-Jabar. Saya sampai nggak bisa punya modal untuk itu. Saya akhirnya juga jual tanah saya. Yang terakhir saya jual Pajero saya ganti Grand Max, melihat kemampuan saya, ya kan. Ya udah, yang lainnya buat mati apa? kan sudah di buat muter. Investasi itu, iya. Itu uang buat muter, itu uang buat usaha gitu loh ya.
Ya sudah. Ya, jadi teman-teman cukup sekian dan terima kasih ya. Semoga nanti dengan adanya konferensi kita ini menyentuh hatinya Bang VP dan untuk bisa menyelesaikan secara kekeluargaan. Sekian dan terima kasih. Kita mau menambahkan lagi menunjukkan bukti LP. Boleh bareng sama Mbak Ya. Juliana. Cece. Yang tadi LP lamanya karena HP saya bergegas. Mana panggil tak? Jadi, Itu yang punya di Polda Metro Jaya. ini yang Kalau Bu Juliana ya. yang Bu Juli yang tadi yang mana? ada tadi ada kirim Oh, ini kan? Bu Linda. Sebentar, ini Bu Elita di Polda Iya. Metro Jaya Ini yang Polda Metro Jaya 2,3 M. berbayar Berbayang maaf. begini. Oke. Angkat, Enggak. kurang besar. Boleh. Cukup. Oke. Dia adalah yang ngebangun mini soccer dan kafe sebenarnya. Sampai sebagus itu. Sampai Ya kan? revolusi. Yang bangun semuanya. Bu Elita ini adalah orang yang membangun mini soccer dan juga kafe semua yang ada di Gladiator Arena itu yang menjadi fasilitas untuk bisa menawarkan investasi kepada Bu Juli dan juga Bu Gusti. Ada juga LP yang di sini yang di Polres cari dulu Metro sebentar. Bekasi yang 2025. Kalau mau cerita, beliau saksi hidupnya Iya. pada saat Ini awal bisa cerita Gladiator sedikit? sedikit. Cica izin, Saya di sini Awal sedikit mula bergabung. awal mula bergabung. Waktu itu Ibu Yuli ditawarkan untuk bergabung di konser. Tapi waktu itu sih Bu Yuli menolak karena masih berpikir ya. Tapi dirayu terus, akhirnya Bu Yuli mau menaruh ya uang di situ. Nah, tapi menitipkan. Tapi di situ di perjanjian itu ada tertulis bahwa setiap ada konser yang diadakan event-event itu Bu Yuli mendapatkan 25%. Tapi setelah berjalan itu tidak pernah sama sekali dan semuanya itu dikelola oleh adik PV tersebut. Jadi Jadi namanya siapa? bukan Inisial N. yang setahu saya selama di lapangan itu BL. BL. Oh ya, adiknya Bang VP yang namanya inisial BL. Ya, jadi jadi BL itu yang selalu di lapangan mengkoordinasi semua event-event dia. Jadi semua apapun event melalui dia. Gitu. Iya. Ini Ini penandatanganan surat perjanjian kerja dengan Bu Juli penitia untuk konser-konser itu. untuk konser-konser event. Agak tegakin ke depan. Oke. Ya, yang LP yang di sini. Nggak ada yang LP yang di sini. Belum dapat. Ada nggak? Ada tadi. Ada. Jadi nggak? HP-nya mati. HP-nya mati. Maaf habis baterai. Ya nanti mungkin kita bisa kirim share. ini saja ya, kita bisa share aja. Ya. Iya, sudah. Sekian dan terima kasih.